Saya Nazrul Barudin. Saya Maisha Andika. Saya Rahmat Darmawan. Saya Bagus Maulana. Saya Kurniawan Mulyadi. Kita dari kelompok Pasar Pancing akan membuat proyek Pengganti Uas. Saksikan videonya, jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Sistem Informasi Pembuatan Pasar Pancing berbasis web pada kampus BSI Salemba 22 Jakarta. Nah, berikut adalah nama kelompok dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Nazrul Barudin Rosid, saya sendiri. Yang kedua ada Maisha Rika. Yang ketiga ada Kurniawan Mulyadi. Keempat ada Bagus Maulana. Dan yang terakhir adalah Rahmat Darmawan. Nah, kita masuk ke pembahasan materi. Pengertian Microsoft Excel. Nah, kenapa kita menggunakan Microsoft Excel? Karena proyek tugas ini menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan distribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem informasi Microsoft Windows dan Mac OS. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Ini tampilan awal. Istilah pada Microsoft Excel untuk slide kali ini akan dibahas oleh rekan saya Maisha Arnika dan akan dilanjutkan oleh tim yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisha Arnika. Kali ini saya akan melanjutkan slide tentang istilah pada Microsoft Excel. Yang pertama yaitu ada cell. Cell merupakan bagian terkecil dari worksheet yang dapat diisi dengan jumlah karakter maksimal 255 karakter. Isi sel dapat berupa value, formula, atau teks. Contohnya sel A3 atau sel D5. Contoh seperti gambar yang ada di bawah. Worksheet, lembar kerja, merupakan kumpulan dari 256 kolom dan 65.536 baris. Yang ketiga yaitu workbook atau buku kerja, merupakan kumpulan dari 256 worksheet berlabel sheet 1 sampai sheet 256. Gambar seperti contoh yang ada di bawah sini. Kemudian rank. Rank merupakan sekelompok sel yang akan mendapatkan sama sesuai perintah yang Anda jalankan. Pemberian alamat atau address dilakukan mulai dari sel sudut kiri atas sampai sel sudut kanan bawah. Contohnya A4, D6 ke rank. Mulai dari sel A4 sampai sel D6. Contohnya seperti gambar yang ada di bawah. Selanjutnya yaitu alamat relatif. Merupakan alamat jika dituliskan ke dalam bentuk rumus atau fungsi akan berubah jika dikopi ke sel lain. Contohnya sel berbaris formula A5 kali 6. B3 dikopi ke C5 formula pada C5 berubah menjadi B8 kali 6. Alamat semi absolut merupakan alamat yang dituliskan dengan tanda S di depan baris atau kolom sehingga nilai tidak akan berubah. Contoh, sel B1 berisi formula A1 7, B1 dikopikan ke dalam D5 formula pada D5 menjadi A5 kali 7. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kurniawan Mulyadi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Mulyadi. Saya akan menjelaskan slide bagian ini. Alamat absolut merupakan alamat yang dituliskan dengan tanda S di depan baris dan contoh kolom. Tekan tombol F4 untuk menghasilkan alamat absolut pada formula bar. Contoh, sel B1 berisi formula SA, S1, dan 5B1 dikopi ke C3 formula. Pada C3 menjadi SA, S1, bintang 5. Nembok menunjukkan pada sel atau rank yang aktif saat itu. Anda dapat juga membuat nama rank melalui kotak nama di sebelah kiri formular bar. Contoh, kolan nama lain rank A5G7. Dashboard. Dashboard adalah presentasi visual dari metrik utama yang memungkinkan Anda untuk menampilkan dan menganalisis data Anda di suatu tempat dengan cepat. Dashboard tidak hanya menyediakan tampilan data konsolidasi,
tetapi kesempatan kecerdasan bisnis layanan mandiri, di mana pengguna dapat memfilterkan data untuk menampilkan apa yang penting bagi mereka. Di masa lalu, pelaporan Excel seringkali mengharuskan Anda membuat beberapa laporan untuk orang atau departemen yang berbeda tergantung pada kebutuhannya. Ini tampilan halaman menu utama. Tampilan pada pembuatan menu tersebut, blok tersebut, sel sesuai dengan yang diinginkan lalu berikan warna untuk yang dijadikan background. Tahap selanjutnya membuat judul dengan cara insert, shape, rectangle, lalu tempatkan di bagian atas dan diberikan teks sesuai dengan judul project. Dan untuk mengubah tampilan, klik kanan format sel lalu pilih file lalu tentukan warna. Tahap selanjutnya membuat tombol menu. Di sini saya menggunakan gambar untuk dijadikan tombol menu dengan cara desain, pilih bentuk menu, lalu di setiap kolom diberi gambar dan teks gambar. Di gambarnya klik insert, klip, lalu pilih gambar. Setelah itu berikan nama untuk masing-masing menu dengan cara yang sama saat memberikan judul. Setelah itu gabung gambar dengan nama menu dengan cara tahan tombol shift, lalu pilih mana yang ingin digabungkan. Lalu ketika format, lalu klik group atau dengan cara lain, yaitu cukup klik CTRL plus G. Tahap selanjutnya hyperlink pada tombol menu yang sudah digrupkan. Ada 3 cara pada tahap ini, dan penjelasannya sebagai berikut. 1. Klik pada bagian yang akan dijadikan tombol menu lalu format. Hyperlink, pilih set yang ingin dituju. 2. Klik kanan pada saat bagian yang akan dijadikan tombol menu lalu pilih hyperlink dan pilih set yang ingin dituju. 3. Klik pada bagian yang akan dijadikan tombol menu lalu CTRL-K dan pilih set yang ingin dituju. Dapat dilihat pada contoh gambar berikut ini. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bagus Maulana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Maulana. Saya akan menjelaskan tentang data transaksi. Ini adalah tampilannya. Kita harus membuat kode barang dan nama barang menginput kita membuat data barang terlebih dahulu. Inilah cara membuat kode barang. Blok table, kode barang, lalu klik kanan, tekan format cell, lalu pilih gambar, pilih number. Di dalam number ada custom, bikin tipe kode barang. Kode barangnya itu M001. Di sini juga ada pivot table, memisahkan table. Pada tahap ini dataset penjualan akan dilakukan pembuatan table sesuai dengan keinginan dengan menggunakan pivot table dengan cara blok table data penjualan lalu insert pivot table, lalu akan tampil form, memilih tempat sheet yang akan digunakan untuk membuat table. Inilah tampilan pivot table. Setelah memilih sheet, pada bagian kanan pivot table fields diharuskan memilih kategori sesuai dengan yang diinginkan. Inilah tampilannya. Setelah memilih kategori table yang diinginkan, maka table akan muncul seperti pada sheet-sheet berikut ini. Data transaksi, data barang, dan akan dilanjutkan oleh Nazrul Baharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazrul Barudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang data karyawan. Nah, di data karyawan ini ada row table, ada sum of quantity, ada sum of total harga. Di sini namanya kita bebas menggunakan nama orang, ada Agung, tabelnya M002, barangnya joran, kuantitinya 400 dan harganya 200.000. M004 yaitu senar atau kenur dengan kuantiti 300 dengan harga 15.000. Dan seterusnya pada Bagus Maulana Kurniawan, pada Maisya dan Nazrul Barudin, ada Wahyu juga, dan di bawahnya ada grand total.
pada row label dan sum of total harga. Nah, ini adalah tampilan dari data customer. Ini tampilan dari data customer, ada customer Apop Mancing dengan kode M006 dengan barang swivel atau kili-kili, harganya 15.000, kuantitinya 500, sum of total harga 7.500.000 dan seterusnya. Nah, di sini ada kepuasan. Kepuasan yang dimaksud di sini adalah grand total atau sum of kepuasan dari pelanggan. Di sini tabelnya ada row table, sum of quantity, sum of total harga, dan sum of kepuasan. Di sini contohnya Apop Mancing, kuantitinya 500, total harganya 7.500.000, dan sum of kepuasan dari total semua pembelanjaan dia yaitu 7.000%. Dan di bawahnya ada grand total. Grand total dari sum of quantity dari semua pelanggan atau customer, sum of total harga dari harga semua pembelian customer, dan sum of kepuasan dari total kepuasan customer. Nah, ini daftar nama kelompok. Di kelompok kami seperti di awal yang sudah saya jelaskan, ada Nazrul Barudin, yang kedua Rahmat Darmawan, ketiga Kurniawan Mulyadi, keempat Bagus Maulana, dan yang terakhir Maisha Arnika. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari pasar pancing. Nah, ini dashboard laporan penjualan. Ada nama barang, ada harga, dan total barang. Ada joran, kail, pelampung, reel, senar, stopper, kili-kili, dan timah. Dan ini ada data karyawan. Ada Agung, Bagus Maulana, Kurniawan, Maisha, Nazrul, Rahmat, dan Wahyu. Dan di sini ada tanggal dari pembelian dan ada data dari customer, yaitu data-data pembelian dari customer. Ada grand totalnya juga dari customer. Nah, ini adalah tampilan bawahan lanjutan dari dashboard. Nah, di sini ada sebuah tingkatan untuk penjualan, pembelian, dan kepuasan pelanggan. Di sini ada range-nya dari angka berapa, dan ini adalah sum of total harga, sum of penjualan, sum of quantity, sum total harga, dan sum of kepuasan. Nah, ini masih lanjutan yang tadi dari sum of quantity dan sum total harga dari dashboard pasar pancing. Nah, pada tahap pembuatan dashboard ini bertujuan untuk melihat grafik setiap penjualan dan siapa saja karyawan yang menjual, serta dari mana saja pelanggan yang membeli dan apa saja yang dibeli. Berikut penjelasan cara membuatnya. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahmat Darmawan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pada tahap pembuatan dashboard ini bertujuan untuk melihat grafik setiap penjualan dan siapa saja karyawan yang menjual, serta dari mana saja pelanggan yang membeli dan apa saja yang dibeli. Berikut penjelasan cara membuatnya. Tahap awal membuat 4 tabel, yaitu nama barang, nama karyawan, tanggal pemasukan, serta customer. Tahap pertama, blok nama barang, lalu klik insert, lalu kita klik chart atau grafik jika ingin munculkan grafik, serta selanjutnya ingin membuat nama karyawan, tanggal pemasukan, dan customer. Lalu di sini saya akan menjelaskan project aplikasi data pasar pancing. Di sini ada menu, ada data transaksi, dan di data transaksi ada kode barang, tanggal, karyawan, nama barang, penjualan, PTY, total harga, pembayaran, customer, alamat, nomor telepon, kepuasan. Dan ada data barang, di sini ada nomor, nama barang, kode barang. Dan karyawan, di sini ada row label, kita menggunakan pivot table. Dan selanjutnya ada customer, kepuasan, dashboard, dan nama barang. Ini kita kembali ke menu utama. Di sini saya ingin menjelaskan cara pembuatan judul dan background atas judul ini hingga
dua warna. Pertama kita blok dari kolom 1 sampai kolom 3 ke N. Lalu klik kanan dan format cell. Kita pilih file, fill, klik fill effect, dan kita di sini tinggal milih untuk color 1 dan color 2. Lalu kita klik OK. Akan muncul seperti berikut. Dan untuk judulnya ini kita bikin nama aplikasi data pasar pancing. Lalu apabila kita ingin memindahkan ke tengah, kita tinggal pilih right and center. Dan untuk picture ini kita tinggal pilih insert, lalu klik picture, pilih mana gambar yang akan kita pilih, lalu klik insert, dan akan muncul seperti background ini. Dan di sini saya menunggu untuk data transaksi, data barang, customer, karya, kepuasan, dashboard, dan nama kelompok. Kita menggunakan Smart Art. Dan yang kita gunakan Radhika Cycle. Dan di sini ada beberapa pilihan untuk menu yang ingin digunakan. Dan apabila kita ingin mengubah gambar dalam data transaksi, kita seperti membuat background tadi, kita tinggal pilih data transaksi, klik insert, lalu kita pilih picture, gambar yang kita inginkan. Dan di sini tinggal ubah aja, di dalamnya teksnya ada data transaksi, data barang, customer, karyawan, kepuasan, dashboard, dan nama kelompok. Dan jika kita klik data transaksi, kita akan muncul di data transaksi. Dan di sini juga ada untuk mengklik menu utama, kita akan kembali ke menu utama, dan cara menghubungkannya kita tinggal klik data transaksi ini, lalu kita klik hyperlink, dan kita tuju kemana yang kita gunakan. Di sini ada yang udah kita tuju data transaksi, tinggal klik OK, akan muncul dia klik data transaksi, akan muncul ke data transaksi. Dan di menu utama ini, di tombol ini kita juga menggunakan hyperlink untuk kembali ke menu utama. Contohnya kita tinggal klik hyperlink dan klik ke menu utama, tinggal copy. Kita tinggal klik menu utama dan kembali ke menu utama. Serta seterusnya ke data barang, ke customer, dan seterusnya, karyawan, kepuasan, dan dashboard, nama kelompok. Dan kita akan menjelaskan di data transaksi, isinya seperti ini. Dan di kode barang dan nama barang, kita harus untuk menghubungkan, kita membuat data barang terlebih dahulu. Kode barang kita buat, lalu kita klik buat cell, number, dan kita udah menggunakan tipe sebagai berikut ini. Klik OK, dan muncul seperti ini. Untuk menghubungkannya, tinggal klik kanan, lalu ke data validation. Data validation, alaunya kita bikin list, dan di sini transaksi kita blok foto barang. Nah, ini udah terhubung ke kode barang ini, dan kita tinggal ubahnya. Kita blok lagi, kita klik kanan, klik format cell, custom, tipenya seperti data barang tadi, klik OK, dan kita ikutin aja ini. Selanjutnya data barang,
dan ada karyawan, kita menggunakan pivot table. Kita tinggal klik pivot table, mana yang ingin kita dibuat di data transaksi. Kita blok aja data transaksi, lalu setelah itu akan muncul seperti ini. Kita tinggal pilih kayak misalnya role labelnya, nama karyawan, nama barang, penjualan, serta sebagai berikut. Dan untuk customer, bila kita menggunakan pivot table, kepuasan, dan di dashboard ini kita menggunakan grafik. Kita membuat tabelnya terlebih dahulu, lalu tabelnya kita menggunakan pivot table, lalu klik blok, klik insert, dan kita gini menggunakan chart. Pilih mana yang kita mau bentuknya, lalu akan muncul seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi adalah penjelasan dari proyek pengganti UAS Pasar Pancing. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like.